Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Martineri dalam pembelajaran keamanan pangan dan sistem manajemen mutu. Kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang pembelajaran ISO. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas ISO 22000. Nah, eh, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Nah, pada kesempatan hari ini kita kembali merefresh ya materi-materi apa saja yang harus kalian pahami sebelum masuk ke materi ISO 22000. Sama seperti sebelumnya, materi K3 SOP dan SSOP, GMP serta HACCP itu merupakan materi basic yang harus kalian pahami untuk bisa lebih gampang memahami materi ISO 22000. Nah, lalu apa sih ISO 22000 itu? Nah, sebelum masuk kita lebih jauh, kita harus memahami beberapa peraturan-peraturan penting terkait dengan keamanan pangan. Nah, ada yang pertama itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan itu didefinisikan sebagai sumber hayati. Itu bisa produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan maupun air seperti ikan dan lain-lain itu yang diolah maupun yang tidak diolah untuk dikonsumsi manusia. Nah, selain itu yang termasuk kategori pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya. Yang mana dalam proses dia bisa dikonsumsi itu melalui proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan baik dari bentuk makanan maupun minuman. Nah, itu merupakan definisi dari pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ini termuat dalam pasal 1 ayat 1. Lalu masih di undang-undang tersebut. Nah, jadi undang-undang tentang pangan juga menjelaskan tentang definisi keamanan pangan. Keamanan pangan sendiri adalah kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan itu dari kemungkinan cemaran-cemaran seperti cemaran biologi, kimia, ataupun cemaran fisik atau benda lain yang dapat mengganggu dan merugikan sehingga itu dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, dan mencegah timbulnya bahaya atau cemaran tadi tujuannya agar tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat serta output akhirnya adalah dengan adanya upaya mencegah dari cemaran tadi itu adalah pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Lalu ada istilah selanjutnya itu ada istilah rantai pangan. Rantai pangan itu sendiri adalah bagaimana sebuah pangan itu bisa sampai ke konsumen. Artinya tahap-tahapan apa saja, rantai apa saja yang harus dilalui sebuah bahan pangan atau pangan itu bisa sampai ke konsumen. Jadi rantai pangan itu sendiri dimulai dari pangan itu berasal dari perkebunan yang selanjutnya diangkut dan diolah di pabrik lalu didistribusikan ke masyarakat bisa melalui pasar sampai akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, setelah adanya konsumsi akan menghasilkan limbah. Nah, limbah ini akan direcycle. Nah, bisa jadi limbah ini akan masuk lagi ke uh, perkebunan. Misalnya ada bahan-bahan organik yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, jadi di sini dari pertanian diproses melalui industri, lalu hasil produknya didistribusikan ke pasar, ke pusat-pusat perbelanjaan atau ke masyarakat, lalu dikonsumsi oleh manusia. Nah, beberapa istilah tadi mulai dari pengertian pangan, keamanan pangan, dan rantai pangan itu istilah-istilah yang akan sering kalian ketemui di pembahasan materi ISO 22000. Nah, sebenarnya itu apa sih ISO 22000? Nah, ISO 22000 sendiri itu sebuah standar keamanan pangan untuk bisnis rantai pangan global. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, rantai pangan. Jadi itu mulai dari pertanian sampai pangan tersebut dikonsumsi di atas meja konsumen. Jadi aturan standar bagaimana pangan tersebut aman mulai dari
pertaniannya sampai ke meja ketika akan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, lalu ISO 22000 sendiri itu memberikan syarat untuk sebuah sistem manajemen keamanan pangan. Nah, dan di dalam syarat itu harus dipenuhi oleh sebuah organisasi, misalnya sebuah pabrik yang melakukan produksi pangan untuk dapat mengendalikan bahaya keamanan pangannya. Jadi itu ada syarat-syarat di dalam ISO tersebut yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut bisa mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, untuk bahaya-bahaya keamanan pangan kita sudah bahas di pelajaran HACCP sebelumnya. Perhatian utama terkait keamanan pangan itu biasanya adalah keberadaan bahaya pangan, bahaya keamanan pada titik konsumsi sebenarnya. Perhatian utamanya, tetapi sebenarnya bahaya keamanan pangan itu sendiri ada di sepanjang rantai produksi pangan atau rantai makanan tadi. Jadi bahaya itu tidak hanya berada di meja konsumen, sebenarnya bahaya itu ada di setiap titik rantai pangan. Mulai dari pertanian itu memiliki bahaya keamanan pangannya sendiri, di bagian produksi juga ada, di bagian distribusi juga ada, sampai akhirnya bahaya keamanan pangan itu juga ada di ketika konsumen akan menggunakan bahan pangan tersebut. Nah, jadi SNI ISO 22000 sendiri itu mensyaratkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di setiap titik-titik rantai pangan, tidak hanya pada titik konsumsi. Oke, sistem manajemen keamanan pangan sendiri yang merupakan pembahasan dari ISO 22000 itu dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan Food Safety Management System atau FSMS. Nah, dua istilah ini merupakan istilah yang sama. Jadi, ketika ada istilah ini di slide berikutnya, saya harap kalian tidak bingung lagi dengan istilah FSMS. Lalu, elemen utama dalam SMS itu apa saja sih? Yang pertama, dalam sebuah sistem manajemen keamanan pangan itu harus ada komunikasi interaktif di seluruh organisasi. Jadi, organisasi yang terlibat di dalam rantai pangan itu harus berkomunikasi secara interaktif untuk mencegah adanya bahaya keamanan pangan. Elemen yang kedua adalah manajemen sistem yang mencakup dokumentasi. Jadi setiap titik-titik rantai pangan tadi harus memiliki dokumentasi, catatan-catatan, mulai dari SOP-nya, SSOP-nya, GMP-nya. Jadi untuk melakukan pengendalian bahaya pangan. Lalu elemen yang ketiga adalah adanya program prasyarat yang memastikan lingkungan dari setiap titik rantai pangan dari pertanian sampai dengan makanan itu sampai di meja. Jadi harus ada program prasyarat untuk memastikan lingkungannya bersih dan sanitasi. Nah, sebagai contoh di sini ada ISO lagi yang menjadi pendamping diterapkannya ISO 22000, yaitu ISO TS 22002-1. Nah, di sini tuh lebih spesifik, dia mengatur tentang keamanan pangan pada bagian manufaktur makanan atau di bagian pabriknya. Jadi ketika sebuah pabrik ingin menerapkan ISO 22000, dia juga harus menerapkan ISO 22002-1. Lalu program persyarat selain penerapan ISO ini adalah program persyarat itu seperti GMP, SSOP, lalu sanitasi dan cleaning dan sanitasi kayak gitu. Jadi program persyaratnya harus diterapkan untuk bisa menerapkan yang namanya sistem manajemen keamanan pangan. Lalu yang selanjutnya yang tidak kalah penting ketika kita ingin menerapkan sistem keamanan pangan adalah adanya penerapan HACCP yang membantu kita untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menghilangkan bahaya keamanan pangan. Jadi, dalam penerapan ISO 22000, kita tidak bisa lepas dari yang namanya program prasyarat seperti GMP dan SOP, dan program kunci yaitu prinsip HACCP. Gitu. Lalu, siapa sih yang bisa menerapkan atau mengimplementasikan syarat-syarat dari ISO 22000? Nah, yang pertama itu ada produsen makanan. Kita tahu itu pabrik makanan. Lalu ada pabrik yang memproduksi bahan dan bahan adiktif. Lalu ada produsen pakan. Lalu organisasi yang terlibat dalam pengangkutan atau penyimpanan makanan. Jadi ada organisasi yang khusus untuk distribusi bahan makanan. Nah, itu juga bisa menerapkan ISO 22000. Lalu yang selanjutnya adalah organisasi yang terkait dengan industri makanan, seperti organisasi yang memproduksi peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh industri makanan, ataupun organisasi yang
khusus untuk memproduksi kemasan ataupun bahan-bahan pembersih yang digunakan di produsen atau industri makanan. Jadi beberapa organisasi ini adalah organisasi yang bisa menerapkan ISO 22000. Lalu kenapa sih di judul slide-nya itu SNI ISO 22000? Jadi seperti pelajaran sebelumnya bahwa ISO ini adalah standar yang berlaku secara internasional. Nah, di sini ISO 22000 itu yang kita pelajari adalah yang dikeluarkan di tahun 2005. Nah, ini diadopsi oleh Indonesia berubah nama menjadi SNI ISO 22000, yang mana proses adopsinya itu dilakukan pada tahun 2009. Jadi, untuk sistem manajemen keamanan pangan di SNI itu bernama SNI ISO 22000. Lalu SNI ISO 22000 sendiri itu berjumlah 8 klausul. Jadi untuk detailnya bagaimana bentuk SNI-nya kalian bisa download di link yang sudah saya kasih di bit.ly/download SNI. Kalian di sana bisa melihat bentuk fisik bagaimana sih bentuknya SNI ISO 22000 itu, apa saja yang ada di dalam dokumen tersebut, kalian bisa langsung cek sendiri. Lalu bagaimana sih sebuah perusahaan bisa mengimplementasikan SNI ISO 22000? Sebenarnya itu ada tahap-tahap, beberapa persyaratan yang ini merupakan ringkasan dari isi dari SNI ISO 22000 tahun 2009. Yang pertama, sebuah perusahaan harus membentuk yang namanya tim Food Safety Management System atau tim yang khusus untuk mengurus sistem manajemen keamanan pangan. Yang kedua, dia harus memenuhi persyaratan umum seperti dia harus punya sistem yang efektif dalam memenuhi persyaratan standar maupun dokumentasi, implementasi, dan pemeliharaan sistem yang akan dibuat. Lalu yang kedua adalah dari manajemennya. Manajemen ini artinya orang-orang yang berada di sebuah perusahaan itu harus terlibat dan berkomitmen untuk melaksanakan yang namanya FSMS tersebut, sistem tersebut. Nah, lalu yang ketiga, secara sumber daya sebuah perusahaan itu harus lebih memiliki kompetensi yang cukup dan memadai, tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga sumber daya fisik berupa peralatan maupun infrastruktur lainnya. Lalu persyaratan selanjutnya dia harus punya namanya persyaratan dari segi pembuatan produk. Yang di sini yang dimaksud adalah program-program persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum mengimplementasikan SNI ISO 22000 seperti GMP, HACCP maupun SSOP. Lalu dia juga sebuah perusahaan itu harus punya yang namanya sistem yang untuk menganulir produk-produk yang tidak sesuai. Jadi ada sistem pengendaliannya, bagaimana cara sebuah perusahaan untuk melakukan pengendalian sebuah produk yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Lalu sebuah perusahaan itu juga harus punya yang namanya proses validasi. Jadi untuk mengkontrol apakah sebuah sistem manajemen keamanan pangan ini sudah diterapkan sesuai dengan rencana atau belum. Lalu yang selanjutnya adalah yang namanya persyaratan verifikasi. Jadi sebuah perusahaan itu dia harus punya sistem untuk melakukan proses audit atau pengecekan apakah sebuah tim ini telah menerapkan sistem manajemen keamanan secara benar atau tidak. Ya, nanti itu pengecekannya dengan yang namanya proses audit. Jadi nanti untuk audit atau asesmen akan dibahas di materi selanjutnya. Lalu yang terakhir, pas ada yang namanya perbaikan. Jadi setelah divalidasi, setelah diverifikasi pelaksanaan FSMS sebuah perusahaan, dia dalam pengimplementasiannya harus mempunyai sistem yang untuk memperbaiki. Jadi di sini bisa melalui audit, melalui tindakan perbaikan, melalui manajemen review. Jadi direview kembali oleh pimpinan-pimpinan dari perusahaan. Nanti itulah yang akan menjadi rekomendasi untuk perbaikan dari sebuah sistem. Jadi untuk implementasinya sebuah perusahaan harus menerapkan semua persyaratan-persyaratan yang telah saya sebutkan tadi. Lalu contoh-contoh perusahaan yang telah menerapkan atau mendapat sertifikasi SNI ISO 22000 itu seperti Indofood. Nah, kalian tahu kan produk-produk Indofood seperti Indomie, seperti masih banyak lah produk-produk Indofood yang lain seperti Bogasari juga termasuk dari produk dari Indofood. Lalu dari Nestle bisa contohnya seperti Milo, seperti Bear Brand, seperti Denko. Lalu produk dari Indolacto, mungkin kalian pernah mendengar susu Indomil. Nah, itu salah satu perusahaan atau salah 3 perusahaan yang menerapkan SNI ISO 22000. Lalu apa sih manfaat bagi perusahaan yang menerapkan ISO 22000 sendiri?
Jadi itu pertama ada peningkatan dari kesehatan dan keselamatan. Jadi dengan adanya sertifikasi ini, dengan adanya sistem yang menjamin keamanan pangan sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, itu akan meminimalisir risiko makanan yang membawa bahaya bagi kesehatan konsumennya. Jadi telah ada jaminan bahwa perusahaan itu telah menerapkan jaminan untuk mencegah adanya bahaya keamanan pangan. Lalu peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi ketika produknya sudah aman, sudah pasti produk ini akan menjadi harapan atau menjadi produk yang bisa bertahan di tengah-tengah konsumennya. Gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi konsumen untuk produk yang telah mendapat sertifikasi ISO 22000. Lalu itu bisa membantu memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan dari pemerintah. Jadi pemerintah pasti dia mempunyai aturan yang untuk pangan ini mempunyai keamanan pangan seberapa. Jadi ini dengan adanya ISO 22000, maka sebuah perusahaan telah memudahkan produknya untuk bisa beredar di masyarakat. Lalu membantu memenuhi standar dan pedoman lain. Jadi ISO 22000 ini juga mempunyai peran nantinya untuk bisa memenuhi standar-standar keamanan pangan yang lain yang berlaku di dunia internasional, terutama produk-produk yang akan diekspor keluar. Jadi akan banyak nanti sistem, tidak hanya ISO 22000 yang akan menjadi standar untuk keamanan pangan. Jadi ketika ISO 22000 telah diterapkan, maka itu akan mudah bagi sebuah perusahaan untuk menerapkan standar atau pedoman keamanan pangan yang lainnya yang berlaku di dunia internasional. Lalu adanya transparansi dari sebuah perusahaan. Jadi mereka akan mudah untuk melihat bagaimana keterlacakan produk mereka. Jadi karena mereka sudah punya sistem keamanan pangan, jadi ketika ada timbul misalnya bahaya yang tidak diinginkan, itu akan mudah bagi sebuah perusahaan untuk melacak kembali di bagian mana produk ini mengalami cemaran dari keamanan pangan. Itu lalu selanjutnya peningkatan respon terhadap risiko. Jadi perusahaan itu akan lebih aware terhadap risiko-risiko yang ada di proses produksi ataupun proses rantai pangan terhadap cemaran dari bahaya keamanan pangan. Lalu akan mengurangi waktu investigasi. Jadi semisal ada kasus ada cemaran keamanan pangan yang menyebabkan konsumen menjadi memberikan keluhan terhadap produk kita, itu kita akan lebih mudah untuk melakukan investigasi. Jadi di mana sih bagian proses kita yang terkontaminasi oleh produk pangan. Jadi dengan adanya sistem ini akan lebih mengurangi waktu investigasi adanya cemaran keamanan pangan. Demikian untuk materi ISO 22000. Nanti tugasnya kalian akan lebih banyak melihat dokumen ISO 22000 itu seperti apa. Nanti di sana kalian akan membaca sendiri, oh ternyata ISO 22000 itu lebih mengarah kepada keamanan pangan yang seperti apa gitu. Ada aturan-aturan apa yang ada di dalam ISO tersebut. Mungkin untuk penjelasan materi ISO 22000 cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.